Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan, unitarisme. Negara adalah wilayah yang dihuni sekelompok masyarakat berjumlah besar dan mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat tersebut. Saat organisasi yang memiliki kekuasaan berdaulat dapat disebut sebagai negara apabila memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur sebagai berikut: memiliki penduduk yang menetap, memiliki wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang berdaulat, mendapatkan pengakuan dari negara lain. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki pemerintahan pusat untuk mengatur keseluruhan wilayahnya. Makna negara persatuan adalah negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segenap paham golongan dan perseorangan. Terdapat beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki ketahanan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri atas satu negara saja, dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara tersebut. Bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. Kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintahan pusat. Ketiga, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah. Keempat, mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Terdapat ciri-ciri bentuk negara kesatuan. Pertama, kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Kedua, negara yang memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan satu perwakilan rakyat. Ketiga, hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di sini, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sistem sentralisasi dan yang bersistem desentralisasi. Ada beberapa keunggulan dari konsep negara kesatuan, yaitu bahwa semua urusan dikendalikan oleh pusat, kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando, biaya kegiatan perekonomian lebih murah, kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata, korupsi lebih bisa dikendalikan, konflik masyarakat karena pemilihan pejabat bisa diminimalkan. Terdapat beberapa kelemahan dari konsep negara kesatuan, yaitu implementasi yang banyak mengakibatkan pemerataan tidak terjadi, kualitas pimpinan nasional buruk, biaya hidup di luar Jawa tinggi, kewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat, daerah kurang ditonjolkan karena yang diutamakan adalah keindonesiaan. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus yang artinya India, dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut Indonesia. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Terdapat prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkakas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.
Pembukaan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh badan Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Dadang Suridawa dalam tulisannya yang berjudul Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia tahun 2007, yaitu jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, belum pengembangan wilayah terdapat konsep wawasan Nusantara, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, memiliki tata krama atau keramah tamahan, letak wilayahnya yang strategis, keindahan alam Indonesia tidak diragukan lagi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa dilihat dari perkembangan bentuk ketatanegaraan negara Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Pertama, persatuan dan kesatuan masa revolusi kemerdekaan. Kedua, persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat. Ketiga, persatuan dan kesatuan pada masa Undang-Undang Dasar sementara. Keempat, persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama. Kelima, kesatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Keenam, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Gangguan persatuan dan kesatuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa peristiwa penting yang merupakan ujian bagi bangsa kita dalam memupuk persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, pada kurun waktu 1945 sampai 1950, persatuan dan kesatuan bangsa diguncang oleh peristiwa pemberontakan PKI. Yang kedua, pada kurun waktu 1950 sampai 1959, persatuan dan kesatuan bangsa sedikit terganggu oleh beberapa akibat sampingan dari praktek demokrasi liberal. Yang ketiga, di ujung kurun 1959 sampai 1965, terjadi peristiwa yang merupakan ujian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu peristiwa meletusnya G30 SPKI. Berikut contoh gerakan-gerakan separatisme yang pernah mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, gerakan DITII. Kedua, gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ketiga, pemberontakan PKI di Madiun. Keempat, gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Pemberontakan Permesta. Pemberontakan PRRI. Gerakan Operasi Papua Merdeka, pemberontakan G30 SPKI.